Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Torik Aziz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelabuhan perikanan. Baik, untuk definisi pelabuhan perikanan sendiri merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Nah, pelabuhan perikanan ini memiliki pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Nah, untuk fungsi pelabuhan perikanan ini sendiri ada dua, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi kepengusahaan. Nah, untuk fungsi kepemerintahan, ini melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Sedangkan untuk fungsi kepengusahaan, ini fungsinya untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Nah, untuk fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan mungkin bisa dilihat fungsi pemerintahan itu ada kurang lebih 13 dan untuk fungsi pengusahaan ini kurang lebih ada 9. Lanjut, untuk fasilitas pelabuhan perikanan ini ada 3 macam, ada fasilitas pokok, ada fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Nah, untuk fasilitas pokok ini ada 7. Yang pertama ini ada penahan gelombang atau breakwater, ada turap atau revetment, dan groin. Lalu yang kedua ada dermaga, yang ketiga ada jetty, keempat kolam pelabuhan, kelima alur pelayaran, jalan komplek dan drainase, dan yang terakhir lahan. Sedangkan untuk fungsi fasilitas fungsional ini ada 9. Yang pertama ini ada tempat pemasaran ikan atau TPI. Yang kedua, navigasi pelayaran dan komunikasi. Yang ketiga, air bersih, instalasi bahan bakar minyak, es dan instalasi listrik. Yang keempat, tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan. Yang kelima, tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Yang keenam, perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan. Yang ketujuh, ada transportasi seperti alat-alat angkut ikan. Kedelapan, ada kebersihan dan pengolahan limbah. Lalu yang terakhir ada pengamanan kawasan seperti pagar kawasan. Lalu fasilitas yang terakhir ada fasilitas penunjang. Di sini ada 6. Yang pertama balai pertemuan nelayan, yang kedua mes operator, yang ketiga wisma nelayan, keempat fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan mandi cuci kakus, yang kelima ada pertokoan, dan yang terakhir ada pos jaga. Lalu apa sih fasilitas yang harus ada di pelabuhan perikanan? Yang pertama ini fasilitas pokok ini terdiri dari lahan, dermaga, kolam, pelabuhan, jalan komplek, dan drainase. Lalu yang kedua fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik. Lalu fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK. Nah, untuk klasifikasi pelabuhan di Indonesia ini ada 4. Yang pertama ini ada Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS. Yang kedua ada Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN. Yang ketiga ada Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP. Lalu yang terakhir ada Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI. Nah, untuk pelabuhan ini ada PPS. Untuk kriteria teknisnya ini mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, khususnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas. Lalu yang kedua, memiliki fasilitas tambat labuh kapal berukuran sekurang-kurangnya 60 JT. Yang ketiga, panjang dermaga lebih dari 300 meter, kedalaman kolam minus dari 3 meter. Lalu yang keempat,
mampu menampung kapal perikanan 100 unit atau jumlah keseluruhan 6.000 JT. Lalu yang terakhir, lahan sekurang-kurangnya 20 hektar are. Lalu untuk kriteria operasional, yang pertama sebagian untuk tujuan ekspor, kedua terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari, lalu yang ketiga terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. Lalu untuk pelabuhan B, untuk PPN, kriteria teknisnya ini mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEE Indonesia. Yang kedua, memiliki fasilitas sambat labuh kapal berukuran 30 JT. Yang ketiga, panjang dermaga 150 meter dengan kedalaman kolam minus dari 3 meter. Yang keempat, mampu menampung kapal perikanan 75 unit atau jumlah keseluruhan 2.250 JT. Yang kelima, memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 hektar are. Lalu untuk kriteria operasionalnya, yang pertama terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari. Yang kedua, terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. Lalu untuk pelabuhan C atau PPP, ini memiliki kriteria teknis terdiri dari yang pertama, mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia. Yang kedua, memiliki fasilitas tambat labuh kapal berukuran 10 JT. Yang ketiga, panjang dermaga 100 meter dengan kedalaman kolam minus dari 2 meter. Lalu yang keempat, mampu menampung kapal perikanan 30 unit atau jumlah keseluruhan 300 JT. Dan yang kelima, memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 hektar are. Untuk kriteria operasionalnya sendiri terdiri dari terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari. Lalu terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. Lalu yang terakhir ada pelabuhan D atau PPI. Nah, untuk kriteria teknisnya itu sendiri terdiri dari yang pertama, mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia. Yang kedua, memiliki fasilitas tambat labuh kapal berukuran 5 JT. Ketiga, panjang dermaga 50 meter dengan kedalaman kolam minus dari 1 meter. Lalu yang keempat, mampu menampung kapal perikanan 15 unit atau jumlah keseluruhan 75 JT. Lalu yang kelima, memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 hektar are. Lalu untuk kriteria operasional, terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari. Nah, mungkin untuk perbedaannya bisa dilihat seperti tabel di dalam ini ya. Lalu ini untuk sebaran pelabuhan perikanan di Indonesia. PPS yang berwarna biru, PPN berwarna merah, PPP berwarna ungu, dan PPI berwarna hijau. Lalu untuk PP sendiri berwarna merah muda. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada 100 pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya. Ada 31 PP di Pulau Sumatera, lalu ada 36 PP di Pulau Jawa, ada 7 PP di Pulau Kalimantan, ada 5 PP di Pulau Bali, lalu 13 PP di Pulau Sulawesi, lalu mohon maaf tadi ada 5 PP di NTT dan NTB sampai dengan Bali, lalu ada 7 PP di Kepulauan Maluku, lalu ada 1 PP di Papua. Nah, mungkin untuk pelabuhan perikanan di Indonesia sendiri ada 538, 229 PP di Pulau Jawa, 110 PP di Pulau Sumatera, 33 PP di Pulau NTT, NTB, dan Bali. Lalu ada 44 PP di Pulau Kalimantan, ada 81 PP di Pulau Sulawesi, 25 PP di Pulau Maluku, lalu yang terakhir ada 16 PP di Pulau Papua. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan melalui kolom komentar, jadi nanti kita bisa berdiskusi di sana. Mungkin pembahasan ini saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.